Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik melatih fokus saat berkendara agar tidak terjadi sensasi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah melatih fokus saat berkendara agar tidak terjadi sensasi. Teman-teman semua, pengalaman saya ketika belum berani berkendara itu memang rasanya sangat berat sekali ya untuk melatih bagaimana supaya kita fokus di dalam berkendara sehingga tidak terjadi sensasi. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman ya. Saya awali dengan cerita ya, karena ini menyangkut pengalaman ya. Barangkali dari cerita-cerita ini, nah mungkin teman-teman memiliki kasus yang sama, nah sehingga mungkin ada tip-tip yang bisa diterapkan buat teman-teman sehingga akan mudah ya untuk mengatasinya. Oleh karena itu tolong ya tonton video ini sampai dengan selesai sehingga menjadi pemahaman yang utuh ya. Sehingga dengan seperti itu maka kita akan efektif di dalam mensikapi bagaimana kita mensikapi asam lambung, anxiety psikosomatis sehingga kita akan cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah teman-teman semua, saat berkendara ya, entah itu berkendara pakai mungkin sepeda motor, mungkin mengendarai mobil, atau mungkin kita hanya bonceng ya, atau mungkin kita ikut dengan orang lain, itu pada prinsipnya sama ya. Itu sering terlintas pikiran negatif ya. Pikiran negatif dulu, nah setelah kita terlintas pikiran negatif ini akan muncul sensasi ya. Nah, mengapa sering terlintas pikiran negatif? Karena sifat pikiran yaitu memang selalu aktif ya. Di saat tidak kita gunakan pikiran, itu justru akan aktif sendiri ya. Nah, aktifnya itu biasanya selalu ke masa lalu atau ke masa yang akan datang. Nah, ketika pikiran ini kita biarkan, tidak kita kendalikan, biasanya akan aktif ke masa lalu. Nah, ketika aktif ke masa lalu karena kita memiliki riwayat yang berhubungan dengan penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, maka yang muncul adalah trauma. Ya, trauma tentang penderitaan kita pada saat sedang terpuruk di dalam kita menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Mungkin ingat keliengan, ingat mata buram ya, ingat sesak nafas, ingat lemas ya, ingat gemeteran, kesemutan. Nah, akhirnya menjadikan muncul ya, karena orang yang sudah terkena psikosomatik ya, apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita hayalkan itu akan direspon oleh tubuh ya. Nah, maka dari itu maka akan muncul sensasi. Nah, sebaliknya ketika pikiran itu tidak kita kendalikan, selain
aktif ke masa belakang, yaitu contohnya munculnya beberapa trauma menjadi teringat kembali. Nah, itu juga akan ke masa depan, ya, ke masa depan. Contohnya pikiran itu akan aktif, jangan-jangan ya, wah jangan-jangan nanti pusing, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti di jalan ada halangan ya, jangan-jangan nanti pingsan dan lain sebagainya ya. Nah, itulah ya sifat daripada pikiran. Nah, oleh karena itu kita harus mengendalikan ya, mengendalikan pikiran kita. Kalau kita tidak mengendalikan, akhirnya kita yang dikendalikan pikiran. Nah, ketika kita dikendalikan oleh pikiran, sedangkan pikiran itu diwarnai dengan hal-hal yang negatif sesuai dengan pengalaman anxiety dan psikosomatiknya ya, yang muncul hanya kecemasan, kekhawatiran ya, ketakutan, was-was dan lain sebagainya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ya untuk mudah muncul sensasi itu. Nah, padahal ketika kita sedang berkendara ini sangat berbahaya teman-teman, ketika tiba-tiba muncul sensasi. Nah, oleh karena itu sensasi itu harus kita atasi ya, harus kita atasi. Nah, ini ada satu cerita ya. Jadi pada waktu saya belajar berkendara ya, itu belum begitu jauh ya, paling hanya jarak sekitar 10 kilo itu seperti itu. Nah, itu awalnya saya berangkat itu sudah pede ya, sudah saya afirmasi positif. Nah, tiba-tiba di jalan ya, setelah kita berkendara pakai sepeda motor ya. Nah, kebetulan pada waktu itu pas di traffic light itu, di lampu merah hijau ya, pas lampu merah kemudian berhenti. Nah, itu berhentinya agak lama, panjang. Nah, kemudian pikiran kosong ya, sehingga akhirnya melamun ya. Nah, akhirnya ke sensasi ya, kepikiran negatif dulu ya, yaitu khawatir muncul, was-was muncul, cemas muncul. Nah, akhirnya apa yang saya rasakan? Sensasinya itu pandangan ya, ini mata menjadi kunang-kunang, ya, bisa juga kadang buram ya, ngeblur ya, seperti itu. Tapi waktu itu yang saya rasakan itu kunang-kunang bergelombang itu. Nah, sehingga saya sudah lebih takut lagi untuk melanjutkan perjalanan seperti itu. Selain itu juga rasanya agak agak pusing gitu ya, tapi pokoknya ngambang gitu seperti nggak nyata gitu. Nah, akhirnya untuk melanjutkan perjalanan itu saya ragu ya. Nah, cuma kebetulan waktu itu saya masih dengan pendamping ya, dengan istri saya. Nah, kemudian setelah itu begitu lampu sudah hijau, saya jalan, kemudian saya minggir bercerita seperti itu. Nah, akhirnya saya pilih bonceng di belakang. Itu seperti itu. Karena yaitu diawali dari pikiran yang kosong, akhirnya berkhayal ke masa lalu ya, tentang trauma, dan ke masa depan tentang kekhawatiran itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Masih saya ulangi lagi berkali-kali, itu juga masih seperti itu ya. Waktu itu sampai 5 kali ya, 5 kali. Nah, setelah 5 kali itu sepertinya sudah terbiasa, dan kemudian saya juga sudah bisa mengatasinya. Nah, maka dari itu yang penting saya sharingkan kepada teman-teman ini adalah cara melatih fokus ya, cara melatih fokus di dalam kita berkendara ya. Nah, itu lakukan beberapa hal teman-teman ya. Intinya supaya pikiran ini aktif ya, aktif di masa kini ya. Karena kalau pikiran nggak dimanfaatkan di masa kini ya, ini akan lari ke masa lalu dan ke masa yang akan datang. Yang akhirnya munculnya adalah pikiran negatif yang akan menimbulkan sensasi. Oke ya. Nah, maka cara melatih supaya fokus berkendara, nah ini ada beberapa tipsnya teman-teman ya. Jadi pikiran kita manfaatkan selama kita di jalan di jalan itu.
Nah, ini ya, yang pertama ya, jadi kita buat pikiran ini aktif ya, aktif untuk mengamati jalan dan fenomenanya gitu. Nah, kadang kan ketika kita berjalan kepada suatu tempat, apalagi yang tempat itu adalah tempat yang baru, kita ini kan tertarik ya, tertarik dengan fenomena di jalan ya, dengan mengamati jalannya. Nah, ini itu ternyata cukup mengatasi teman-teman ya. Jadi pikiran nggak kosong, kita aktifkan untuk mengamati jalannya. Jalannya bagus mungkin, jalannya ada yang berlubang, rusak dan sebagainya. Nah, kita berpikirnya ke situ sampai dengan kita menikmati fenomena di jalan. Mungkin pemandangannya bagus, kemudian mungkin rame atau tidak, kemudian kita berpapasan dengan siapa, kemudian kita melewati apa saja ya. Nah, itu kita nikmati, kita berusaha amati terus seperti itu. Sehingga nanti pikiran tidak lari ke pikiran negatif ya, yang pada ujungnya ketemu menjadi sensasi itu ya. Jadi itu manfaatkan, aktifkan pikiran untuk mengamati jalan dan fenomenanya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita di dalam berkendara itu juga tetap fokus, ini lakukan ya untuk ini mendengarkan atau menikmati musik gitu. Nah, akhirnya kan pikiran menjadi aktif ya, aktif melalui pendengaran ya, karena kita menikmati musik ya. Ini terutama akan lebih mudah ketika kita misalkan berkendaranya pakai mobil ya, itu tinggal setel aja tipnya itu. Nah, itu sudah mudah ya, setel agak keras, kemudian kita ikut menikmati ya, ikut bersenandung. Nah, ini membayangkan keindahan lagu ya, sehingga pikiran juga tidak akan lari ke hal-hal yang negatif itu, sehingga sensasi juga tidak muncul ya itu. Jadi bisa mendengarkan dan menikmati musik. Kalau kita pakai sepeda motor, biasanya kita setel di HP ya, pakai handset ya, pakai handset setel keras kalian. Nah, kemudian ketika belum berangkat itu sudah saya siap pasang ya, kemudian nanti sampai tujuan selesai, nah itu baru kita ambil. Nah, itu ketika seperti itu kita tetap bisa fokus terhadap berkendara itu ya, jadi tidak kemasukan pikiran-pikiran yang negatif. Akhirnya juga tidak muncul sensasi selama kita di perjalanan itu. Nah, kemudian tip yang berikutnya ya, tip yang ketiga ya, itu selama di jalan ini juga kita aktifkan juga pikiran kita, yaitu kita bisa sambil berzikir ya, di jalan sambil berzikir, bersolawat, bertahlil. Itu ini biasa saya lakukan seperti itu ya, termasuk bisa juga membaca ayat-ayat suci ya. Kita kan kadang punya hafalan tuh ayat-ayat apa yang kita hafal ya, mungkin Fatihah, mungkin Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Nah, kita baca di jalan itu ya. Nah, selama di perjalanan kita sambil membaca itu, nah itu juga menghilangkan pikiran yang negatif. Justru yang timbul sebaliknya, kita menjadi tersugesti seolah-olah kita terkonektivitas dengan Sang Pencipta, sehingga kita menjadi lebih yakin ya, menjadi lebih yakin, menjadi lebih percaya diri, dan akhirnya ini menguatkan diri kita, khususnya yang biasanya dihantam dengan anxiety dan psikosomatik, ini akan terhindar dari itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja selama di perjalanan sambil berdoa, berzikir, bersolawat, bisa juga membaca ayat-ayat suci. Nah, ini akan jauh menjadi lebih tenang teman-teman. Oke, itu tip yang ketiga. Nah, kemudian tip yang keempat, supaya di dalam kita berkendara itu juga tetap fokus ya, ini pikiran harus diaktifkan teman-teman, yaitu dengan cara kalau kita bepergiannya biasanya kan tidak sendirian ya, tidak sendirian, apalagi masih istilahnya dalam taraf latihan ya, latihan bepergian itu pasti ada pendampingnya, seharusnya begitu ya. Nah, itu
aktifkan untuk berkomunikasi. Jadi biasanya bercakap-cakap lah atau ngobrol ya, ngobrol di sepanjang jalan ya. Nah itu. Nah, syukur bisa obrolan-obrolan yang menarik ya. Nah, akhirnya juga menjadi aktif terus ya. Akhirnya tidak muncul pikiran-pikiran negatif yang seperti melamun ke masa depan atau teringat masa lampau yang penuh dengan trauma, itu tidak akan muncul. Nah, ketika itu tidak akan muncul, akhirnya kita menjadi sensasi juga tidak akan muncul ya, karena pikiran tetap positif ya kita manfaatkan, yaitu untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi. Nah, makanya itu penting ketika kita melatih bepergian, itu butuh pendamping ya. Ini juga bisa kita aktifkan untuk ngobrol sepanjang jalan, itu seperti itu. Nah, itu tip yang keempat ya. Kemudian tip yang kelima ya. Kelima ini juga sering saya lakukan ya. Sering saya lakukan yaitu selama di perjalanan ya, terutama pada saat saya pakai sepeda motor ya. Sepeda motor kan nggak ada musiknya tuh, nggak ada tipnya. Nah, kadang kita tidak mesti siap membawa handset ya. Nah, akhirnya saya itu melakukan dengan cara bernyanyi sendiri ya, lagu yang saya senangi. Nah, kemudian di jalan sambil bernyanyi, bahkan nyanyi sampai keras ya, suaranya keras karena sambil berkendara ini kan orang lain nggak dengar lah itu ya. Nah, ini juga menjadikan pikiran tidak kosong ya, akhirnya tidak berpikir negatif ya, karena kita aktif ya. Nah, itu akhirnya sampai dengan tujuan juga nggak masalah teman-teman. Nah, itu. Jadi ada 5 tip yang bisa teman-teman lakukan ya, seperti pengalaman saya seperti itu. Nah, akhirnya di dalam kita berkendara itu tetap fokus ya, pikiran tidak negatif ya. Nah, akhirnya ya baik-baik saja seperti itu. Nah, atau dari tip yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini dikombinasi teman-teman ya. Dikombinasi. Jadi tidak bosan ya, misalkan kita nyanyi terus kan rasanya bosan ya, mungkin setelah bernyanyi kita tinggal bertahlil atau berzikir ya, atau mungkin membaca ayat-ayat suci, itu bisa dikombinasi seperti itu. Atau setelah itu kita manfaatkan untuk mengamati jalan, menikmati pemandangan dan fenomena yang ada di jalan, itu seperti itu. Jadi kombinasikan saja, tetapi pada dasarnya minimal dari 5 tip itu ada yang kalian lakukan. Jadi intinya pikiran ini jangan sampai kosong ya, jangan sampai kosong supaya tidak berkhayal ke masa lalu atau ke masa yang akan datang. Oke, itu intinya seperti itu. Pokoknya percaya diri saja teman-teman ya. Dengan tip itu insya Allah nanti di jalan tetap bisa fokus ya, tetap bisa fokus dan akhirnya sampai tujuan juga tidak masalah. Pulang pergi lakukan seperti itu teman-teman ya. Itu dari yang pernah saya coba ternyata berhasil teman-teman. Itu begitu. Dan ini juga sebenarnya sebagai jawaban ya atas pertanyaan di dalam komennya ya. Ini dari pertanyaan dari Mbak Tantri ya, Tantri Unyil ya. Itu yang menanyakan cara melatih fokus saat berkendara ya, agar terhindar pikiran yang negatif gitu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis tetap semangat dan akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.